Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Walhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama dan diutamakan oleh para kiai dan ulama, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa bersyukur kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sebagai hambanya beribu-ribu nikmat. Di antara tiganya nikmat iman, nikmat Islam serta sehat wal afiat. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hambanya dua bola mata untuk melihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu indah dan nyata. Dan di bawahnya pula ada dua lubang tempat keluar dan masuknya udara. Dua lubang di mana kalau dalam ilmu kedokteran namanya hidung. Hidung yang ditemani oleh bulu yang senantiasa menjaga hidung daripada debu-debu. Dan di bawahnya pula ada sebuah lisan. Lisan bukan sembarang lisan, karena lisan seperti singa. Jika kita tidak menjaganya, maka dia akan menyerangnya. Lisan bukan sembarang lisan, karena lisan bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh pedang. Yang kedua dari yang pertama, tak lupa-lupanya dan tak henti-hentinya, yang semestinya kita sebagai umatnya, yang semestinya kita sebagai pengikutnya, marilah kita bersalawat bertemanan salam kepada pemimpin umat Islam, kepada pembawa risalah berakhlakul karimah, tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam dengan jiwa dan raga sampai titik darah penghabisan. Saudara-saudaraku yang seiman dan sekeyakinan, tak asing lagi di telinga kita mendengar yang namanya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yang diakui oleh dunia dalam kemahirannya dalam bermain bola. Cristiano Ronaldo yang lihai dalam bermain bola. Di dalam diri Cristiano Ronaldo ada satu hal yang penting. Apa itu satu hal yang penting? Yaitu adalah persiapan. Persiapan sepatu bolanya, persiapan kaos kaki bolanya, persiapan jersinya, begitu pula dengan celananya. Persiapan itu semua sebelum Abang Aldo ini turun ke lapangan hijau, sebelum Abang Aldo ini membela timnasnya atau klubnya. Di sisi lain lintasan aspal terdapat seorang Valentino Rossi, sang legenda MotoGP. Opalen ini jika membawa motor begitu sangat cepatnya, sampai-sampai dikit lagi ajalnya mendekat. Di dalam sebuah Valentino Rossi ini terdapat persiapan motornya, persiapan bensinnya, persiapan olinya, persiapan bannya dan segala macamnya sebelum abang paling balapan dengan sahabat-sahabatnya atau teman-temannya. Kita sebagai umat Islam ada juga yang namanya persiapan. Persiapan ini bukan persiapan yang biasa. Persiapan ini sangat-sangat luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Dan persiapkanlah wahai umat Islam dengan kekuatan kalian, dengan menunggang kuda, begitu pula juga memanah. Ternyata ini persiapan umat Islam dengan kekuatan,
dengan menunggang kuda, begitu pula dengan memanah. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hambanya untuk mempersiapkan dirinya dengan seekor kuda, begitu pula dengan memanah? Mengapa demikian? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Untuk menggetarkan, untuk mengguncangkan, untuk menghancurkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan kalian tidak mengetahuinya, sesungguhnya Allah yang maha mengetahuinya. Dan ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berinfak. Kenapa dengan berinfak? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya akan datang sebuah argumentasi. Argumentasi ini menolak untuk memanah dan berkuda. Kenapa? Karena dia takut namanya kefakiran. Kefakiran membeli kuda, kefakiran untuk membeli panah. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Apa saja yang kamu infakkan berupa seekor kuda dan busur panah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yuwaffa ilaikum, dan Allah akan menyempurnakan, Allah akan menyempurnakan balasan kalian di dunia dan di akhirat. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan sedikit pun dizolimi oleh siapapun. Dalam sebuah hadis, man ittakhadha qausan fi baitihi, barang siapa yang di rumahnya ada sebuah busur panah, nafallahu anhu faqran, Allah tidak akan memfakirkan orang itu. Dalam riwayat arba'ina sanah, 40 tahun. Ustaz, mengapa kita harus memakai panah? Mengapa kita harus memakai busur panah? Padahal di sana ada senjata-senjata seperti bazooka yang begitu kekuatannya. Ustaz, kenapa kita harus menunggang kuda? Padahal di sana ada sebuah tank yang terbuat dari adukan besi dan baja. Akan datang suatu zaman di mana zaman itu ada sebuah meteor yang sangat besar ditemani oleh panasnya api. Dia akan berterbangan di atas muka bumi, dan di mana pada saat itu secanggih-canggihnya teknologi yang dibuat oleh manusia akan musnah dan mati. Maka dari itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim sebuah surat kepada ahli Syam. Surat ini bukan surat cinta. Surat ini bukan surat untuk meminta dana. Akan tetapi surat ini perintah untuk melakukan furusia. Alimu auladakum as-sibaha war-rimayah war-rukubal khayl. Ajarkanlah anak-anak kalian wahai ahli Syam dengan berenang, memanah dan berkuda. Seandainya umat Islam kembali kepada furusia, maka akan bangkitnya, akan mengembalikannya wibawa umat dan kekuatan umat. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kekuatan adalah memanah. Tiada ada awalan yang hadir tanpa adanya akhirat. Cukup sekian yang itu saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.